Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan presentasi kami yaitu fitoterapi diabetes mellitus dengan pemanfaatan herbal tradisional di Kabupaten Kupang. Selamat menyaksikan. Untuk topik-topik pembahasan kami, yang pertama itu adalah definisi diabetes mellitus, lalu yang kedua ada klasifikasi dari diabetes mellitus, lalu yang ketiga ada gejala diabetes mellitus, yang keempat ada patofisiologi dari diabetes mellitus, yang kelima adalah pendekatan pengobatan diabetes mellitus dengan herbal dari Kabupaten Kupang. Lalu yang keenam ada aplikasi ramuan herbal yang digunakan dari Kabupaten Kupang. Next. Yang pertama kita masuk pada pengantar. Jadi etnomedicine yaitu secara etimologi berasal dari kata etno atau etnis dan medicine yang berarti obat. Nah, etnomedicine ini merupakan bidang kajian etnobotani yang mengungkapkan pengetahuan lokal berbagai etnis dalam menjaga kesehatannya. Para nenek moyang menggunakan pengobatan tradisional dengan memanfaatkan tumbuhan maupun hewan. Selanjutnya, fitoterapi adalah salah satu pengobatan tradisional yang menggunakan tanaman, bagian tanaman, sediaan yang terbuat dari tanaman untuk pengobatan dan pencegahan penyakit. Sebagian indikasi fitoterapik fitoterapeutik berasal dari pengalaman pada obat herbal yang telah berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, kita langsung masuk pada materinya. Di sini yang pertama adalah definisi dari diabetes. Nah, diabetes mellitus sendiri merupakan kelainan metabolik heterogen yang ditandai dengan adanya hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, gangguan kerja insulin ataupun keduanya. Nah, hiperglikemia kronis pada diabetes itu dia terkait dengan kerusakan, disfungsi, dan kegagalan jangka panjang dari berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Next. Nah, di sini kita masuk pada yang kedua, topik kedua yaitu klasifikasi diabetes. Jadi, eh, secara umum itu diabetes itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah diabetes mellitus tipe 1 yang dimana adalah kondisi autoimun di mana sistem kekebalan tubuh itu menyerang dan menghancurkan sel beta pankreas yang bertanggung jawab untuk memproduksi insulin. Lalu ada yang kedua adalah diabetes mellitus tipe 2. Nah, kondisi ini ditandai dengan resistensi insulin di mana sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik serta sekresi insulin yang relatif tidak mencukupi dari pankreas. Yang ketiga adalah diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah jenis diabetes yang terjadi selama kehamilan dan ditandai dengan intoleransi glukosa yang pertama kali terdeteksi selama periode ini. Selanjutnya itu kita masuk pada gejala diabetes mellitus. Yang pertama itu ada poliuri atau sering buang air kecil, di mana buang air kecil itu lebih sering daripada biasanya, terutama pada malam hari. Hal ini dikarenakan kadar gula dalam darah itu melebihi ambang ginjal, yaitu lebih dari 180 miligram per desiliter, sehingga gula akan dikeluarkan melalui urin. Selanjutnya itu ada merasal atau poliploidi, yaitu dengan adanya sekresi urin, tubuh akan mengalami dehidrasi atau dehidrasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka tubuh akan menghasilkan rasa haus sehingga penderita selalu ingin minum minum air, terutama air dingin, manis, segar, dan air dalam jumlah yang banyak. Next. Selanjutnya itu ada polifagi atau cepat merasa lapar. Nafsu makan meningkat atau polifagi dan merasa kurang tenaga. Insulin menjadi bermasalah pada penderita diabetes mellitus sehingga pemasukan gula ke dalam sel-sel tubuh kurang dan energi yang dibentuk pun menjadi kurang. Ini adalah penyebab mengapa penderita merasa kurang tenaga. Selain itu, sel juga menjadi miskin gula sehingga otak juga berpikir bahwa kurang energi itu karena kurang makan, maka tubuh kemudian berusaha untuk meningkatkan asupan makanan dengan menimbulkan
alarm untuk rasa lapar. Yang berikut adalah berat badan menurun ketika tubuh tidak mampu mendapatkan energi yang cukup dari gula karena kekurangan insulin, tubuh akan bergegas mengolah lemak dan protein yang ada di dalam tubuh untuk diubah menjadi energi. Next. Selanjutnya kita masuk pada bagian patofisiologi dari diabetes mellitus. Nah, diabetes ini terjadi karena tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan baik atau tidak cukup memproduksi insulin. Untuk patofisiologinya dibagi lagi menjadi tiga berdasarkan tipenya. Untuk tipe pertama itu disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh atau autoimun menyerang kembali dan merusak sel beta pankreas. Hal ini menyebabkan defisiensi insulin dan kemudian terjadi hiperglikemia. Nah, tanpa insulin, tubuh memecah lemak sebagai sumber energi dan menghasilkan produk sampingan bernama keton yang bisa menyebabkan asam darah meningkat atau disebut dengan ketoasidosis. Next, untuk tipe yang kedua itu eh, disebabkan oleh dua faktor, yaitu defisiensi insulin dan resistensi insulin. Hal ini disebabkan oleh pola, pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat yang mengakibatkan obesitas. Nah, kondisi obesitas ini dapat menyebabkan sel-sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin dan glukosa tidak terserap secara optimal dan tetap berada di dalam darah. Selain itu, produksi insulin oleh pankreas juga tidak mencukupi untuk mengimbangi resistensi tersebut. Dan yang ketiga untuk diabetes gestasional, pada trimester kedua kehamilan terjadi peningkatan kadar hormon estrogen dan progesteron maternal. Hal ini mengakibatkan pengurangan sensitivitas insulin maternal dan kemudian terjadi resistensi insulin, di mana glukosa tidak dapat diserap dan kemudian terjadilah hiperglikemia. Kemudian kita masuk dalam pendekatan pengobatan diabetes mellitus dengan herbal dari Kabupaten Kupang. Yang pertama ada tumbuhan kumis kucing atau Orthosipon aristatus. Nah, simplesia yang digunakan itu adalah daun, di mana daunnya ini helainya berbentuk bundar telur, lonjong, lancet, lancip atau tumpul pada bagian ujungnya dengan dua daun berukuran panjangnya 1-10 cm dan lebarnya 7,5 mm sampai 1,5 cm. Panjang tangkai daunnya itu 7-29 cm. Next. Daun kumis kucing ini mengandung berbagai metabolit sekunder seperti alkaloid, kumarin, steroid, asam organik, isoprenoid, terpenoid, saponin, flavonoid, dan senyawa fenolik. Asam rosmarinat merupakan senyawa fenolik yang paling melimpah di daun kumis kucing. Eh, untuk farmakologinya, asam rosmarinat ini menghambat aktivitas enzim alfa-glukosidase dan alfa-amilase yang berperan dalam hidrolisis polisakarida menjadi monosakarida di saluran cerna. Hal ini mengakibatkan pengurangan absorpsi glukosa dan penurunan glukosa darah postprandial sehingga membantu pengelolaan glikemia. Dan kemudian asam rosmarinat ini juga meningkatkan sensitivitas insulin melalui aktivasi jalur PI3K-AKT yang berperan dalam translokasi glukosa transporter 4 ke membran sel otot dan adiposa sehingga meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel. Ehm, Pada uji toksisitas menggunakan dosis 5.000 mg per kilogram berat badan, ekstrak metanol kumis kucing menunjukkan hasil yang baik pada toksisitas akut maupun toksisitas subkronik, di mana tidak terdapat tanda toksisitas ataupun kematian. Hingga nilai LD50-nya itu ditentukan adalah lebih dari 5.000 mg per kilogram.
Penelitian yang dilakukan oleh Dianati 2023 juga membuktikan bahwa pemberian ekstrak daun kumis kucing dengan dosis 2,1 gram per kilogram berat badan berpengaruh dalam menurunkan kadar glukosa darah tikus diabetes yang diinduksi dengan alloxan monohidrat, di mana lama pemberian 28 hari itu memberikan efek yang paling besar dalam penurunan glukosa darah tikus diabetes. Daun kumis kucing ini dikontraindikasikan pada pasien hipersensitivitas terhadap zat aktif dan juga pada pasien dengan gangguan fungsi jantung dan ginjal. Kemudian asam rosmarinat ini juga berinteraksi dengan obat darunavir dan obat raltegravir. Efek samping yang dilaporkan itu meliputi nyeri miofasial, kelelahan, nyeri punggung, nyeri perut, radang sendi, gangguan saluran cerna, dan sakit kepala. Untuk dosisnya itu digunakan 25 lembar daun kumis kucing yang sudah dicuci bersih, lalu direbus hingga mendidih. Kemudian seduhan dituangkan dalam takaran 1 gelas dan tunggu hingga dingin, lalu diminum 2 kali sehari selama 3 sampai 4 hari. Baik, yang kedua, tanaman biji mahoni atau nama latinnya Swietenia mahagoni Church. Simplisia yang digunakan yaitu biji. Untuk deskripsi tanamannya, daun mahoni merupakan daun majemuk menyirip, genap, dan bulat telur. Ujung dan pangkal daun melengkung dengan tepi rata, panjangnya 3-15 cm dengan pertulangan menyirip, masih muda warnanya merah dan setelah tua menjadi hijau. Bunga mahoni merupakan bunga majemuk tersusun dalam rangkaian dan terletak di ketiak daun berwarna coklat muda. Kelopak bunga lepas satu sama lainnya dan berbentuk sendok. Mahkotanya silindris dan berwarna kuning kecoklatan serta benang sarinya melekat pada mahkota. Kepala sarinya berwarna putih atau kekuningan, buahnya kotak atau bulat telur, berlekuk 5 dan berwarna coklat. Bijinya pipi berwarna hitam atau coklat tua. Spesies ini ditemukan di dataran rendah pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut dan hutan campuran berbagai macam spesies dari famili Malvaceae. Kemudian untuk kandungan kimianya, hasil screening fitokimia yang dilakukan terhadap ekstrak biji mahoni memperlihatkan bahwa hasil positif untuk semua uji yaitu uji saponin, uji flavonoid, alkaloid, fenol, dan juga uji tanin. Hal ini sejalan dengan penelitian Eka Fantiwi dan kawan-kawan, yaitu kandungan metabolit sekunder biji mahoni terdapat saponin, flavonoid, alkaloid, fenol, dan juga tanin. Untuk farmakologinya, senyawa bioaktif seperti flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid memiliki peran penting dalam menurunkan kadar gula darah dalam mekanisme yang berbeda. Flavonoid bekerja dengan meningkatkan produksi insulin dari sel beta pankreas dan melindunginya dari kerusakan oksidatif berkat sifat antioksidannya. Saponin menghambat enzim alfa-glukosidase sehingga mengurangi konversi karbohidrat menjadi glukosa dan menurunkan kadar gula darah. Tanin meningkatkan glikogenesis dan menghambat penyerapan glukosa di usus halus. Sementara itu, alkaloid meningkatkan penyerapan glukosa dan memiliki efek antioksidan serta berperan sebagai sensitizer insulin, terutama pada diabetes tipe 2. Dengan demikian, senyawa-senyawa ini berpotensi sebagai agen anti-diabetes yang efektif melalui berbagai jalur metabolik. Kemudian untuk keamanannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan, ekstrak biji mahoni terbukti aman dan efektif dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah pada mencit diabetes. Uji keamanan menunjukkan bahwa rentang dosis 50-150 mg per 20 gram berat badan atau setara dengan 250-750 mg per kilogram berat badan tidak menimbulkan efek toksik akut seperti diare, kejang, atau kematian selama 7 hari perlakuan. Untuk kontraindikasinya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi biji mahoni dalam jangka panjang atau
atau dosis tinggi dapat meningkatkan enzim hati atau menyebabkan kerusakan jaringan ginjal, sehingga harus dihindari oleh penderita penyakit hati atau ginjal. Kemudian, biji mahoni memiliki efek menurunkan tekanan darah. Oleh karena itu, pada individu yang mengalami hipotensi, penggunaannya dapat memperburuk kondisi ini dan berisiko menyebabkan pusing, kelelahan, atau bahkan sinkop. Kemudian untuk interaksinya, flavonoid dan saponin dari biji mahoni memiliki efek vasoreleksan, meningkatkan nitriks oksida, dan menurunkan resistensi pembuluh darah. Dapat memperkuat efek obat antihipertensi seperti amlodipin, enalapril, atau losartan yang akan menyebabkan hipotensi berlebihan. Kemudian beberapa senyawa dalam biji mahoni ini dapat meningkatkan beban metabolik pada hati, terutama bila dikonsumsi dalam dosis tinggi atau jangka panjang yang akan memicu hepatotoksisitas. Jika dikonsumsi bersama obat hepatotoksit seperti paracetamol, rifampicin, atau isoniazid, maka risiko kerusakan hati akan meningkat. Kemudian untuk efek sampingnya, efek samping yang ditimbulkan obat tradisional relatif kecil sehingga aman digunakan. Efek samping yang terjadi itu seperti mual, muntah, dan juga pusing ringan. Kemudian untuk dosisnya, biji mahoni yang telah dibersihkan dapat dikonsumsi langsung sebanyak 2 kali sehari, pagi dan malam, baik sebelum makan maupun sesudah makan. Penggunaan ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat optimal dari kandungan aktif biji mahoni. Namun perlu diperhatikan bahwa konsumsi biji mahoni ini sebaiknya disesuaikan dengan dosis yang dianjurkan dan kesehatan dari masing-masing individu. Baik, selanjutnya tanaman ketiga itu adalah tanaman kersen dengan nama latinnya itu Muntingia calabura L atau Lin. Untuk simplicia dan atau bagian tanaman yang digunakan itu adalah bagian daun dengan morfologinya itu daun berbentuk bulat telur sampai lancet dan lembaran daunnya itu memiliki pangkal yang nyata dan tidak simetris dengan ukuran mencapai 14 kali 4 cm, tepi daun bergerigi, bagian bawah berbulu, daunnya terletak mendatar dan berseli. Nah, next. Nah, kemudian untuk kandungan kimianya itu yang terdapat dalam tanaman kersen yang memberikan efek untuk mengobati diabetes adalah asam galat dengan tiga mekanisme utama. Yang pertama itu asam galat itu memfasilitasi sensitivitas insulin dan homeostasis glukosa pada adiposit. Kemudian yang kedua itu asam galat meningkatkan fungsi sel beta dengan menghambat apoptosis sel terkait caspase 9. Dan produk akhirnya itu AGE dan ALE bertanggung jawab atas perkembangan berbagai komplikasi diabetes berbasis oksidatif seperti nefropati. Kemudian yang ketiga mekanisme itu pasien diabetes itu kan sering menderita penyembuhan luka kronis yang terganggu yang memfasilitasi infeksi bakteri dan memerlukan amputasi. Nah, nih asam galat itu dapat mempercepat migrasi sel keratinosit dan fibroblast manusia dan mengaktifkan faktor-faktor yang diketahui sebagai ciri khas penyembuhan luka seperti kinase adesi vokal, kinase terminal N CJN Jun, kemudian dan kinase yang diatur sinyal ekstraseluler yang mendukung intervensi dalam perbaikan luka akibat diabetes. Dan keamanannya, hasil yang diperoleh dari penelitian tidak menunjukkan adanya tanda-tanda toksisitas dan tanda-tanda kematian yang tercatat hingga dosis ekstrak di atas 2000 mg per kilogram. Upaya lain untuk mempelajari toksisitas akut dari daun Muntingia calabura itu dikumpulkan di Selangor, Malaysia, dilakukan oleh Ibrahim et al. Ekstrak daun etanol dalam dosis 2000 dan 5000 mg per kilogram diberikan secara oral. Dan sekali lagi, tidak ada kematian yang tercatat hingga hari ke-14 setelah pemberian ekstrak. Untuk kontraindikasinya, dikontraindikasikan pada pasien ibu hamil. Pada interaksinya itu memiliki efek hipoglikemia atau dapat menurunkan
kadar gula secara drastis jika digunakan bersamaan dengan obat-obat antidiabetes. Efek sampingnya hingga saat ini belum ditemukan adanya efek samping yang berbahaya dari penggunaan tanaman kersen. Namun diharapkan untuk mengkonsumsi tanaman ini secara hati-hati dan tidak berlebihan. Kemudian dosisnya itu untuk manusia itu berkisar antara 32,4 mg per kilogram berat badan. Selanjutnya itu ada meniran atau Phyllanthus niruri L. Untuk simplisianya yaitu daun. Untuk deskripsi tanaman, meniran hijau memiliki batang berukuran hijau muda atau hijau tua. Setiap cabang atau rantingnya itu terdiri dari 8 hingga 25 helai daun. Daun berwarna hijau ukurannya 0,5 hingga 2 kali 0,25 hingga 0,5 cm. Next. Untuk kandungan kimianya, kandungan senyawa kimia dalam meniran ada flavonoid, kalsium karbonat, hipofilantin, filantin, kalium, polifenol, dan saponin. Untuk farmakologinya, mekanisme kerja ekstrak daun meniran dalam menurunkan kadar glukosa terutama diperankan oleh senyawa flavonoid quercetin melalui pengeluaran insulin oleh sel beta pankreas atau mengubah metabolisme glukosa. Flavonoid quercetin berperan dalam meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas melalui mekanisme dalam mempertahankan sel beta yang masih berfungsi serta memperbaiki kerja pankreas sehingga sekresi insulin oleh sel beta itu pada pulau Langerhans. Next. Sebenarnya itu untuk keamanan, menurut Okoli et al. Tahun 2010 itu menyebutkan bahwa ekstrak metanol dari seluruh bagian Phyllanthus niruri ini memiliki potensi besar sebagai antidiabetes. Selain itu, hasil penelitian tentang penurunan kadar glukosa darah pada tikus setelah pemberian ekstrak metanol akar meniran yang dilakukan oleh Fahri dan kawan-kawan pada tahun 2005 itu menunjukkan bahwa adanya aktivitas penurunan kadar glukosa darah pada seluruh perlakuan. Sedangkan penelitian dilakukan oleh Wijaya 2007 itu menunjukkan bahwa presentasi penurunan kadar glukosa darah mencit setelah pemberian ekstrak meniran yaitu 3,40% dan 3,09% yang berbeda. Next. Untuk kontraindikasinya dikontraindikasikan kepada pasien dengan gangguan pada fungsi ginjal dan pada subjek atau pasien dengan kondisi hati yang sudah terganggu. Untuk interaksinya, interaksi antara perlakuan ekstrak herba meniran dengan glibenclamid mengakibatkan menurunnya ekspresi CYP3A4. Dengan demikian akan menurunkan aktivitas metabolisme ekstrak meniran dan glibenclamid oleh enzim CYP A4 dan dapat terjadi peningkatan bioavailabilitas glibenclamid dan meniran sehingga memungkinkan aktivitas keduanya meningkat dan dapat menimbulkan efek samping yang tidak dikehendaki yaitu peningkatan efek hipoglikemik yang berkepanjangan dan membahayakan. Sebaliknya, pemberian ekstrak herba meniran dengan dosis yang tepat pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang menerima glibenclamid, dosis pemberian glibenclamid dapat dikurangi sehingga menghindarkan penderita dari resistensi terhadap glibenclamid. Selanjutnya untuk efek samping dapat terjadi hipotensi, hipoglikemia, mengganggu fungsi hati, gangguan pencernaan, dehidrasi ringan, reaksi alergi itu jarang terjadi. Selanjutnya itu untuk dosis. Cara pengolahan meniran dimulai dengan membersihkan daun meniran hingga bersih dari kotoran. Setelah itu 30 gram daun dan batang meniran direbus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Rebusan ini kemudian disaring dan diminum 3 kali sehari yaitu pagi, siang, dan malam. Pengobatan ini dilakukan selama 3 hingga 7 hari berturut-turut. Yang selanjutnya ada herbal Himapowonardus L. Randall atau biasa dikenal dengan serai merah atau serai wangi. Nah, herbal ini digunakan sebagai obat antidiabetes di Desa Oelomin, Kecamatan Ekamese, Kabupaten Kupang. Untuk simplisi yang digunakan oleh masyarakat di sana adalah daun dan batang. Untuk deskripsi tanamannya itu
Untuk tinggi tanamannya berkisar 50 hingga 120 cm dengan rumpun yang lebar dan padat. Daunnya berbentuk pita, panjangnya bisa mencapai 1 meter, dan lebar daunnya sekitar 1 sampai 2 cm. Untuk warna daunnya bervariasi dari hijau hingga hijau kebiruan dengan tepi yang terasa kasar, namun permukaan atas dan bawahnya halus serta sedikit berbulu. Untuk batang serai merah tidak berkayu, berwarna putih keunguan atau kemerahan, dan tumbuh tegak membentuk rumpun. Tanaman ini Lalunya, tanaman ini tumbuh optimal di daerah tropis dengan suhu 18 sampai 25 derajat Celcius. Lalu, serai merah ini membutuhkan sinar matahari langsung dan curah hujan yang merata, namun tidak tahan terhadap genangan air. Next, untuk klasifikasinya, Dicynum plantae, divisi Tracheophyta, kelas Makrolilepsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Cymbopogon, spesiesnya Cymbopogon nardus L. Randall. Selanjutnya, untuk kandungan kimia, senyawa utama dalam minyak atsiri Cymbopogon nardus ini adalah citronellal. Namun penelitian yang dilakukan oleh Bayala juga menunjukkan adanya senyawa lain seperti geraniol, elemol, granil asetat, dan citronellal dalam jumlah signifikan. Lalu untuk farmakologinya yang bersifat sebagai antidiabetik adalah menurut penelitian yang dilakukan oleh Najma tahun 2021 menunjukkan bahwa daun serai wangi atau Cymbopogonarus L. Randall memiliki potensi sebagai sumber antioksidan dan juga inhibitor atau penghambat enzim alfa glukosidase yang berperan penting dalam pengendalian kadar glukosa darah pada diabetes tipe 2. Untuk keamanannya, terdapat 2 penelitian. Yang pertama itu yang dilakukan oleh Nurkolis dengan uji BSLT yang menunjukkan eh, nilai LC50 yang sangat rendah sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaannya terutama untuk pengembangan lebih lanjut sebagai obat atau bahan herbal. Lalu penelitian kedua yang dilakukan oleh Setiawati tahun 2021, ekstrak serai merah yang digunakan sebagai imunomodulator pada dosis hingga 150 mg per kilogram berat badan pada hewan coba, namun dapat bersifat toksik pada dosis tinggi, yaitu 300 mg per kilogram berat badan. Oleh karena itu, penggunaan serai merah sebagai bahan herbal harus memperhatikan dosis agar tetap berada dalam batas aman. Selanjutnya, untuk kontraindikasi dan interaksinya belum terdaftar secara resmi, tetapi harus tetap digunakan dalam rentang yang aman. Dikarenakan serai merah ini kebanyakan digunakan sebagai antirepalan atau pestisida alami, sehingga untuk penggunaannya di manusia itu belum digunakan secara luas. Lalu selanjutnya untuk efek samping, citronellol dari serai merah dapat menyebabkan alergi pada kulit bagi sebagian orang dengan paparan yang lama atau sering, dan jika tertelan, orang dapat batuk atau mengalami demam. Untuk dosisnya, berdasarkan penelitian, minyak atsiri serai wangi Cymbopogon nardus mempunyai efek antidiuretik dengan persentase penurunan terbesar dengan dosis 650 mg kilogram berat badan pada kadar glukosa darah tikus. Baik, selanjutnya aplikasi ramuan herbal yang digunakan. Di sini, oh, di sini kami menggunakan tanaman daun kelor, daun beluntas, daun kedondong, dan juga daun ende. Untuk indikasinya, daun kelor berfungsi untuk memperlambat penyerapan glukosa di usus, daun beluntas berfungsi untuk melindungi sel beta pankreas dari kerusakan oksidatif, daun kedondong berfungsi sebagai penghambat enzim alfa glukosidase, dan daun ende berfungsi untuk merangsang sekresi insulin dan membantu meregenerasi sel beta pankreas. Untuk jumlahnya, kami tidak dapat referensi. Kemudian untuk cara pengolahannya, direbus dengan air, kemudian diminum. Aturan pakainya 1 kali 1 sehari.
Baik, sekian dari presentasi kami yang telah kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang sudah menyaksikan dan ingin bertanya, dapat menyampaikannya pada sesi diskusi yang akan dilaksanakan nanti. Terima kasih.